Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Matematika Sekolah. Nah, di pertemuan pertama saya sudah membahas terkait dengan kontrak kuliah, dan di pertemuan kedua kali ini saya akan membahas terkait hakikat matematika. Oke, pengertian matematika sendiri, matematika berasal dari bahasa Yunani, yang mana asal katanya adalah matematik atau mempelajari. Matematika artinya adalah pengetahuan, ilmu, knowledge, atau science. Jadi, kesimpulan dari matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara berpikir atau bernalar. Cabang dari matematika sendiri awalnya adalah aritmatika, aljabar, dan geometri. Namun setelah diteliti lebih lanjut, cabang dari ilmu matematika yang lain adalah kalkulus, statistika, topologi, aljabar abstrak, aljabar linier, himpunan, geometri linier, analisis vektor, dan lain-lain. Oke, definisi matematika menurut para ahli ada 5. Yang pertama, menurut Russell Effendi pada tahun 1988, beliau mengatakan bahwasanya matematika adalah terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi atau aksioma-aksioma dan dalil-dalil, di mana dalil tersebut sudah dibuktikan kebenarannya dan berlaku secara umum. Oleh karena itu, matematika sering disebut sebagai ilmu deduktif. Nah, untuk yang kedua, menurut James pada tahun 1976, matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan satu dengan yang lain. Menurut para ahli yang ketiga, yaitu adalah menurut Johnson dan Rising dalam Russell Effendi pada tahun 1972, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, dan pembuktiannya yang logis. Sedangkan menurut para ahli yang keempat, ini adalah menurut Reis dan kawan-kawan pada tahun 1984, beliau mengatakan bahwasanya matematika adalah suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, atau suatu alat. Nah, menurut Klein pada tahun 1973, matematika adalah bentuk pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri. Tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Nah, matematika dipandang dari bahasa simbol. Mengapa seperti itu? Karena di dalam matematika, di dalamnya mengandung bahasa yang numerik, bahasa yang dapat menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional. Serta metode berpikirnya juga logis, logika pada masa dewasa, dan ratunya ilmu sekaligus pelayannya. Kenapa seperti itu? Karena Anda tahu bahwasanya tidak hanya di matematika saja, kita hadapi matematika di ilmu yang lain. Misalnya adalah kimia, fisika, biologi, atau yang lainnya. Dalam matematika, suatu generalisasi dari sifat, teori, dalil itu dapat diterima kebenarannya apabila sudah dibuktikan secara deduktif. Misalkan, saya mempunyai dua bilangan ganjil apabila dijumlahkan, hasilnya adalah bilangan genap. Nah, untuk menjawab soal tersebut, maka Anda harus memisalkan. Misalkan kedua bilangan tersebut adalah A dan B. Nah, berarti 2A dan 2B adalah bilangan genap. 2A plus 1 bilangan ganjil dan 2B plus 1 adalah bilangan ganjil. Bila dijumlahkan, 2A plus 2B plus 2 adalah bilangan genap. Jadi terbukti ya. Maka nanti kalau Anda menjawab soal harus menggunakan permisalan ya, diselesaikan secara deduktif. Terima kasih sudah menyaksikan video saya pada pertemuan kedua kali ini. Nah, untuk tugasnya adalah silakan Anda membuat soal beserta jawabannya dan dibuktikan secara deduktif. Selamat siang, terima kasih banyak. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.